Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan zanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah zikir yang dirahmati Allah. Pertama, di awal langkah yang pertama, mari sama-sama kita puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala fasilitas dalam kehidupan dunia ini. Allah pula yang nantinya akan memanggil kita, kepadanya lah kita akan kembali. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia kepada alam kebenaran dari sebuah peradaban yang penuh dengan kejahilan. Mereka tidak mengenal Allah, kepada sebuah peradaban yang penuh dengan kebenaran, menyembah Allah yang hak untuk disembah. Berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah sehingga kita pada malam yang sangat berbahagia ini mengenal diri kita sendiri sebagai makhluk Allah yang fana, yang hina, dan yang serba kekurangan. Berikutnya selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, tabi'in, para alim, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar, ulama yang mentanukubah umul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunianya sebagai lentera, sebagai lampu penerang bagi kita yang membantu. Ta'zim dan kemuliaan kita yang membantu terutama sekali kepada ayahanda rohani kita bersama, gure, ayah. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beliau beserta keluarga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga saban-sabe bimbing ditanya kepada kebenaran. Berkat perjuangan beliau hingga auranya kita kala nyata kagum publik mata anak-anak kitanya, termasuk kitanya sendiri, di mana berkenaan hal yang hana tatuput tentang bagaimana kaifiat pelaksanaan ibadah ataupun menyangkut dengan ilmu hablum minallah wa hablum minan nas, maka itu berupa fardhu ain maupun fardhu kifayah. Dengan berkat kehadiran beliau sehingga kita kada debu sikret dua untuk mengasah kubur ibadah kepada Allah. Selanjutnya kemuliaan kepada gure-gure yang di dayahnya, tuku-tuku yang sumubet, baik yang sumubet uro maupun sumubet malam. Semoga amal ibadahnya menjadi lampu penerang ketika mereka kembali kepada Allah. Berikutnya kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah zikir sekalian yang Allah muliakan. Perangkat desa juga hana dua penghormatan tayang bebantu Bapak Gesi, tokoh masyarakat yang hadir di malam yang sangat mulianya. Segala budaya damai zikir, marilah sama-sama getanya takala sejenak. Sebuah pertanyaan yang harus kita tupu jawabannya,
Mengapa kita berzikir? Berzikir adalah sebuah ibadah hati. Berkumpul untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, berselawat kepada Rasulullah, hukumnya adalah sunnah. Kamu sapat dengannya nyen hukum sunnah untuk berzikir kamu sapat dengannya. Akan tetapi hana sedikit pegah sunnah untuk tak ingat ke Allah. Karena makna zikir adalah menyebut atau mengingat Allah. Menyebut sapat untuk tak berzikirnya sunnah. Tapi ingat ke Allah adalah wajib. Dalam jangka waktu 24 jam sehura semalam lagi tanya, pada bawah saat nak gunakan waktu untuk tersebut-sebut Allah dan tak ingat Allah dalam hati. Pak Babah menyebut Allah, di hati mengingat Allah. Jawaban tak perlu dijawab. Anak payah jauh, yang jauh kedua mati-mati pertanyaannya. Namun malamnya lagi tanya sengaja dengan nawa itu ikhlas karena Allah, tajak pada tempatnya untuk sama-sama taduk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih nyo bulan lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat utama. Allah malaikat-malaikat yang utama yang bertugas adalah mengelilingi dunia, keliling-keliling dunia. Apa tujuan dia keliling dunia? Mereka mencari majlis-majlis zikrullah di bumi ini. Malaikat dia keliling-keliling, dia merawat, dia minta partner majlis zikir, partner perkumpulan-perkumpulan hamba Allah yang mereka duduk berzikir kepada Allah. Yang lagi malamnya, maka sebahagian mereka mendatangi majlis zikir. Para malaikat itu dalam kawan kitanya cuma hadu takalan, karena malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Yakinkanlah beserta kitanya adalah malaikat. Berzikir duduk keingat Allah bersama-sama kitanya. Lalu mereka membentangkan sayap mereka ke langit. Lalu Allah berfirman, sekali hendak para malaikat kembali ke langit berjumpa dengan Allah. Ditanya oleh Allah, daripada urun-urun pat mulakan yang berarti Allah ditanya ke berarti Allah hanya itu apa? Ya, tapi ditanya cip. Daripada urun-urun, wahai para malaikat. Lalu para malaikat menjawab, kami dari hambamu yang menyucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, bertahlil kepadamu, meminta kepadamu, dan mencari keselamatan darimu. Ya Allah, lun baru lun wo dari sekelompok hamba don yang hidup dengan zikir. Diharap ridha roh ya Allah, diharap ampunan roh ya Allah, dilake syafaat Rasul roh ya Allah. Maka wadenya Allah berfirman, apa yang mereka minta? Putra yang awaknya laki. Ya Allah, mereka meminta surga. Ketegur li para malaikat. Awaknya dilake surga. Tanyakan Hawa tak juga. Hawa, walaupun Hawa kami ngerti. Dia orang Hawa ke koti ya iko watan.
Hawa. Tapi amalan handate puput hawa. Kah? Putra yang dilaki oleh awaknya, ya Allah mereka meminta syurga. Ditanya oleh Allah, apakah mereka sudah melihat syurga? Wahai malaikat, dan buka awaknya tak pernah dingin syurga? Kupui syurga, kupui laki syurga, apa kali ingin syurga? Ditanya oleh Allah, ditanya oleh Allah para malaikat, belum. Tidak ya Allah. Maka pada ketika itu Allah berfirman dekat lipat malaikat, dum hana ingin syurga lagi nyan diingat lun. Dum hana di kalan nikmat lun lebat syurga, dum nan diingat, dimuzikir, ditek ibadat, dipupuk perintah lun. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat syurga? Dum hana tatun tentu kalan syurga tatin kubah buat di rumah, hantai istirahat pada hai uro tajak ulang dia semula, tapi tak tendu tak harap ke syurga. Padahal syurga hana takah, hana takah dalam, hana lah kawannya yang kalian syurga. Hana. Bayangkan bagaimana hambaku yang mereka itu seandainya telah melihat syurgaku. Nyuduh tagalan juga kan hana tawe-we. Hana tawe-we. Maka nahandu tagalan. Kah? Ketayang dia pada Adam, wahai para malaikat. Lalu putra Adam yang awalnya laki. Oleh malaikat, ya Allah mereka meminta keselamatan dari api neraka. Awaknya dimiliki dimiliki ampun hati dosa-dosa ya ke neraka. Ketayang oleh Allah ba malaikat pergi awaknya kali di kalan neraka. Kali di kalan antik neraka. Golong ya Allah. Dum hanai kalan dum nan yai. Pulang tu di kalan mungkin hanai wewe pak di kaum salah untuk berzikir kepada Allah. Ya. Lalu Allah berfirman, saksikanlah wahai para malaikat, saksikanlah bahwa pada saat ini aku telah mengabulkan permintaan mereka. Allah berfirman bahwa saatnya Lun kabulkan permintaan hamba menau. Permintaan itu syurga dan jauh dari neraka. Allah dikabulkan. Katanya yang tidak mendikirnya. Arti kesaksian daripada malaikat. Negeri malaikat, ya Allah, wahai Tuhanku, dalam kelompok awaknya ada orang yang paling leh pupuk dosa. Dalam kawannya, orang yang paling jai pupuk dosa, tapi kai hu dengan ijak hati kenan, kan ijak sedikit, ya pungan ijak sedikit. Iji cukup leh pupuk dosa. Padahal Allah berfirman, aku pun mengampuni dia. Lun pun lupa ampun dosa dia. Yang kenyan kelebihan katanya berzikir secara berjamaah. Amin. Katanya hana diterima. Kamu yang dua-dua ikannya kalau tidak diterima amin. Kadang-kadang urun roh lebih dikabulkan doa roh. Dengan dikabulkan doa roh, doa kamu yang hana selalu hana diterima doa gupu tiga. Kabulkannya itu kelebihan. Kaduk berjamaah tak belakang Allah tak amin ramai-ramai dalam doa kayaknya. Kelebihan kadang-kadang doa katanya tak belakang Allah hana tiap syarat. Nah orang yang tiap syarat untuk kabul doa dan kawan katanya. Lupa doa orangnya bertiga dengan doa kita. Hadirin sidang jamaah zikir yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah
Dan Abi Sa'id radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, pun pegah di Rasulullah, la yaq'udu qaumun yazkurunallah azza wa jalla. Tidaklah sekelompok kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla illa khafathumul malaikatu, kecuali guna keliling urangnya li para malaikat. Keliling urang berzikirnya li para malaikat. Wa asyatuhumur rahmah, dan diliputi jamaah zikirnya oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimul sakinah, dan kami turunkan di atas mereka itu sakinah, yaitu ketentraman, ketenangan. Orang yang tem berzikir, orang yang tem ingat ke Allah, senantiasa hati tentram. Dipegahlah Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kitanya menjadi tentram. Susah, gundah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, maka hati menjadi tenang, menjadi tentram. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah sebut mereka itu yang katanya yang berzikirnya di sisi atau di hadapan para malaikat Allah. Ya, karena kita yang tersebut-sebut Allah inadanya, Allah disebut-sebut katanya di para malaikat dengan kelebihan zikir. Maka wajar dan pantas Quran katanya ayah kepegat rutin zikir si bulan 3 ya. Si bulan 3 akhir bulan untuk menjemput rahmat dan ampunan Allah. Bulan ya. Menyahana datim 3 kabu aja pada pri 3 karu dah pri lah. Tapi nikmat zikir itu luar biasa. Yang zikir kedua waktu wala tentu rame-rame lagi yang zikir kedua waktu itu. Bukan ke urang ramai tapi ke kedua waktu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali zikir nas-nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berkumpul untuk berzikir kepada Allah secara berjamaah. Walaupun tak zikir secara sir boleh, sirawat boleh, jahar boleh, berkelompok juga boleh, zikir hati boleh, zikir lisan dan hati lebih afdal. Lisan berzikir, hati berzikir kepada Allah. Ya, jadi nak urangkeun hai teku raya-raya tu. Tapak-tapak laganya haria. Ya. Kadang-kadang orang mempermasalahkan ria kok. Padahal rianya adalah persoalan hati. Persoalan hati ria hana mutiro manusia yang tepu ria hana ria. Dan kita nyo waktu ada kalian kok beda prasangka ria di dalam ibadat. Sebab tak dosa nyo pada prasangka kok. Persoalan ria haria yang bersandro dengan Allah Taala. Kita pergi jamaah lagi orang ria, jangan taduk tidur rumah kalau berteh hana di ria. Mesti contoh, taduk tidur di rumah dalam sembahyang tahajud tengah malam kemudian tak berzikir. Lahir ya, boleh jadi. Karena tersirat dalam hati kita untuk ya Allah, dumno ibadah itu tengah malam dong bedah di saat kau dengar. Andai kata na urang kalian pasti belum dikun urang yang api, urang yang ibadah. Orang yang tegang ibadat saya bahkan pegah limang ini tak pegah hadrawat ikhlas adalah salah satu ria tak pegah lo yang lain tak kubi lo yang lain tak pegah tak penyata hadrawat ikhlas bakok ria tak boleh mah hadrawat ikhlas ria maka ikhlasnya hana ngungkapan je bunga mati
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah juga mengancam orang-orang yang hana galak berzikir dengan ancaman Allah dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 120. Allah berfirman, wa bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan sanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang kasa yang berpaling, wa man a'rada, yang kenurun yang berina dan bermula siman yang berpaling ia nyaman, an zikri daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan zanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dalam dunia Allah yang persempit kehidupan, rizki sempit, sakit tiaat, sakitnya cobaan boleh jadi bala. Sebabnya ternyata lain terdapat lain kali. Sebab orang sakit, nah yang sakitnya ke rahmat, boleh disyukur. Karena dengan sakit yang ingat ke Allah. Tak syukur kerana nikmat mata. Ada sakit syukur cik, ada musibah syukur. Tingkatan yang paling tinggi orang yang syukur ada musibah. Karena dengan musibah Allah mengampun dosa, dengan musibah kita yang lebih tahu dengan Allah. Kan? Ya. So yang hati berzikir kepada Lord, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit di dunia. Dan Allah dibangkitkan sehingga orang yang hana galak berzikir dalam keadaan a'ma. Yaumil qiyamah sehingga dibangkit Allah dalam keadaan buta. Buta hanya tak ada. Hidupnya tu tak ada buta, apalagi orang akhirat. Hidupnya yang ngatakan tak kalah kalau nanti yang enggak bedung yang bro dengar, tapi orang akhirat tinggal dalam syurga. Nikmat Allah ada tak kalah buta, ada buta ada Allah. Bahkan karena kita nyawa benci kepada zikrullah, han takdir sama sekali untuk berzikir, bahkan orang yang berzikir pun hampir tak kalah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, inna dunya ma'lunah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ma'lunun ma fiha, dan Allah nelaknat asal dunia bandung. Dunia itu laknat Allah. Yang tepat taduknya adalah laknat. Asal dunia bandung laknat di dalam hadis. Illa kecuali ledro orang yang hana nelaknat. Asal dunia yang hana nelaknat. Dan yang pertama zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang han terlaknat. Hana nelaknat Allah, orang-orang yang berzikir. Yang kedua, wama walahu, orang yang puput ketaatan, orang yang puput taat. Yang kedua, wa alimun au muta'allimun, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Lagi gure-gure dan orang rono yang tuntut ilmu, yang terhindar daripada laknat Allah. Yang hero golongan yang hana laknatnya Allah. Yang pertama adalah ahli zikir, orang-orang yang berzikir. Yang kedua orang-orang yang taat ke Allah. Yang ketiga adalah orang yang ilmu, orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Alimun au muta'allimun, orang yang alim dan orang yang muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, terakhir dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam berkalam dengan Allah. Nabi Musa ditanya kepada Allah, ya Allah, pakiban lo dapat lo bedakan antara orang yang mencinta ridho dengan orang yang membenci ridho, ya Allah. Yang ditanya Nabi Musa kepada Allah. Allah berkalam dengan Nabi Allah Musa, ya Allah, pakiban lo tanda orang yang mencinta ridho
dan orang yang murka lawan ya Allah. Maka Allah berfirman, aku akan menjadikannya padanya dua tanda. Ba orang yang lem cinta na dua buah tanda ba orangnya, ba orang yang lem benci juga na dua buah tanda dalam kehidupan orangnya. Yang pertama, aku mengilhamkan kepadanya agar ia berzikir kepadaku, supaya aku menyebutnya di kerajaan langitku. Yang pertama, orang yang mencinta Allah, mengilhamkan Allah Ta'ala galak berzikir. Kita jak berzikir, berarti kita yang matang cinta Allah. Yang hadir malamnya, madu-madu kita yang matang cinta li Allah, matang cinta Allah. Yang kedua, aku akan menahannya dari berbuat kemungkaran, agar ia tidak terjerumus ke dalam azab dan sisaku. Kemudian nuntun sehingga han dikubur maksiat, sehingga han terjerumus ke dalam buat maksiat. Kemudian dua buah tanda bahwa orang yang benci Allah, yang pertama orang yang han tenjak berzikir, han ilhamkan dalam hati untuk berzikir. Yang kedua adalah Allah nepulurung kurangnya sehingga larut dalam perbuatan maksiat. Mudah-mudahan katanya yang hadir malamnya nunggu nyo adalah orang-orang yang mencinta Allah dan orang-orang yang benci Allah. Sebab kehidupan kita yang di atas itu, mudah-mudahan dia tahu Allah dalam keadaan husnul khatimah, menutup yang baik, mati dalam keadaan taubat, mati dalam keadaan taat, mati dalam ibadat, mati kita nyo habis leh kebuapun dosa, anak mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan maksiat ke Allah, anak merupakan taubat lam, kalau pun mati lah Allah, yang mudah-mudahan kita nyo terhindar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini kita nyo baca sabun agama untuk